Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanda-tanda kesehatan mental dalam perspektif Islam. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Mahmud yang menyebutkan jika kesehatan mental memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Karakteristik yang pertama yakni ketenangan jiwa. Dalam ketenangan jiwa ini mengandung kemampuan dan juga rileks batin dalam menjalankan kewajiban baik terhadap dirinya, masyarakat maupun kepada Tuhan. Hal tersebut juga diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, yakni orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Dalam ketenangan jiwa ini, kita memang memiliki hati yang tentram, damai, dijauhkan dari rasa iri. Karakteristik selanjutnya yaitu menerima keberadaan dirinya atau menerima keberadaan diri kita sendiri atau sering disebut dengan rasa syukur. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14, yakni dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Menerima keberadaan diri kita sendiri ini menjauhkan kita dari perasaan riya, tamak, iri, dengki kepada orang lain. Kita lebih bersyukur kepada kondisi kita dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, ujian-ujian yang telah Allah berikan, kesenangan-kesenangan yang Allah berikan. Karakteristik selanjutnya yaitu kemampuan hubungan sosial. Yang dimaksud dalam kemampuan hubungan sosial ini, bagaimana cara kita membangun silaturahmi atau hubungan sosial di masyarakat yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi, di mana kita saling menguntungkan satu sama lain. Seperti yang ditulis dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu." Karakteristik yang terakhir yaitu kemudahan dalam beraktivitas. Di sini yang dimaksudkan kemudahan dalam beraktivitas, kita telah diberi nikmat, diberi sehat, diberi mengenal kondisi yang mampu oleh Allah sehingga kita harus memanfaatkan dengan maksimal. Seperti yang dijauhkan dari menceritakan keburukan tulis orang dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ibnu Majah, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Seharusnya kita yang telah diberi kita memiliki keadaan yang sehat, kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kita akan melakukan satu sama yang baik. Tanda-tanda kesehatan mental selanjutnya ini diungkapkan oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, indikator kesehatan mental itu didasarkan kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu memiliki kemuliaan akhlak dan baik hablumillah, hablum minannas, dan yang berarti kita memiliki kualitas iman. Menurutnya ada tiga indikator segala larangannya dan menjalankan seseorang, yaitu yang pertama kesehatan antara hablum minannas, tetapi yang dimaksudkan yaitu hablum minallah juga perlu hidup sehat, seperti memperhatikan pola makan yang teratur dan makanan yang sehat dan bergizi. Dalam kesehatan rohani yaitu dengan cara kita selalu berpikir positif agar terhindar dari permasalahan kesehatan batin ataupun kesehatan mental. Apabila keseimbangan antara jasmani dan rohani ini seimbang, kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah.
menjadi 3, yaitu normal, abnormal, dan meragukan. Yang meragukan ini yaitu butuh usaha, pemahaman lebih lanjut, atau memang dengan sengaja Allah tidak menjelaskannya secara rinci dan jelas. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah bersabda, suatu yang halal jelas dan suatu yang haram jelas. Sesuatu yang ada di antara keduanya adalah meragukan dan tidak banyak diketahui oleh banyak manusia. Hadis riwayat Darimi. Islam mengaitkan abnormalitas dengan akhlak al-mazmumah atau sifat tercela. Menurut Al-Ghazali, sifat tercela yang dimiliki individu akan menjadi sumber penyakit hati dan penyakit jiwa atau amrad al-qulub dan membawa manusia pada kebinasaan al-muhlihat. Sifat tercela akan menggiring manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya secara semaunya sendiri, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Perbuatan dosa akibat sifat tercela disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu rusaknya qalb, hawa nafsu, dan orientasi hidup yang materialis atau hubungan dengan dunia. Yang kedua, faktor eksternal yaitu godaan setan dan makanan atau minuman yang syubhat dan haram. Jika individu telah melakukan perilaku dosa, hal ini akan berdampak pada munculnya aspek abnormalitas, yaitu gejala simptomatis atau perasaan bimbang, resah, rasa bersalah, dan stres. Yang kedua, ada masalah penyesuaian diri. Individu merasa tidak nyaman jika orang lain tahu dosa dan perasaannya, sehingga itu menimbulkan permasalahan dalam relasi sosial atau antar individu lain. Yang ketiga, ada permasalahan religiusitas, yaitu orang yang melakukan hal tersebut akan jauh dari Allah. Keimanan memberikan imunitas jiwa yang menahan individu dari dominasi syahwat dan hawa nafsunya. Hanya individu dengan keimanan yang kuat saja yang mampu menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela. Maka dari itu kita harus memiliki iman yang kuat agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada slide ke-15, yaitu abnormal dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya abnormal dalam Islam ini lebih dikenal namanya psikopatologi. Nah, di dalam psikopatologi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang duniawi dengan ukrawi. Nah, kalau yang duniawi itu adalah gejala-gejala kejiwaan, sedangkan yang ukrawi itu adalah akibat penyimpangan norma-norma atau nilai-nilai spiritual dan agama. Nah, jadi ada beberapa menurut para ahli seperti Al-Ghazali dan Ar-Razi yang menyatakan bahwasannya ini merupakan psikopatologi adalah perilaku akhlak yang tercela. Jadi psikopatologi itu bukanlah hanya semata-mata penyakit kejiwaan atau apapun, melainkan psikopatologi itu adalah penyakit kejiwaan yang ada dalam diri sehingga menyangkut pada tingkat spiritualitas. Nah, lanjut pada slide ke-16. Psikopatologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gangguan kepribadian yang berkaitan dengan akidah atau dengan Tuhan. Seperti kita melakukan syirik, pamer, terus mendengarkan bisikan setan dan lain sebagainya, yang padahal sebenarnya itu bukan untuk kita, melainkan itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Artinya kita mendua dari Tuhan dan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk kita.
Lalu yang kedua adalah ada gangguan kepribadian yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti mencuri, dengki, pelit, dan lain sebagainya. Nah, pada gangguan yang kedua, ini adalah gangguan kepribadian. Sama halnya seperti tidak ada rasa kemanusiaan di sini. Artinya ada timbul diskriminasi, ada timbulnya namanya pelit, rakus, dan putus asa. Nah, di dalam psikopatologi ini masuk dalam kategori yang kedua. Lalu ada kategori yang ketiga, yakni gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta dan realisasi juga tugas khilafah. Artinya di sini adalah yang ketiga, gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta ini, kita sebagai khilafah, artinya sebagai pemimpin pada muka bumi ini, maka mau tidak mau kita harus menjaga bumi ini dengan sebagaimana mestinya, karena kembali lagi pada fungsi khilafah yaitu sebagai pemimpin. Begitu ya teman-teman. Jadi lanjut Pak.